kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka, karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Saudara sekalian, pertemuan antara Kiai Haji Omruddin Usman Al-Bantani dengan Kiai Haji Mubarak, yaitu Ketua PCNU Sodoraya, saudara sekalian, membicarakan banyak hal. Nah, salah satunya bagaimana kita berjuang di PWLS dan menjawab bahwasanya ada tuduhan bahwasanya PWILS ini tidak cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal PWILS itu sangat cinta kepada cucu-cucu atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun pertanyaannya, cucu-cucu yang asli, zuriat yang asli, bukan zuriat yang mengaku-ngaku, yang palsu, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Pada hari ini saya bersama dengan Kiai muda, Kiai NU yang luar biasa beraninya, tidak takut dengan siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk menegakkan kebenaran. Saya terinspirasi beliau. Oleh karena itu saya berani mengeluarkan surat instruksi untuk tidak mengundang Habib pada acara-acara resmi keorganisasian. Dan yang akan datang, kami mohon kepada teman-teman semuanya, ketika ada kegiatan-kegiatan Habib yang dilaksanakan oleh Habib, jangan pasang bendera dan logo-logo NU, tapi pasang RA, Robito Alawi. Nah, itu harapan saya ke depan, sehingga jangan sampai NU hanya digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan massa, tetapi tidak pernah membangun Nahdlatul Ulama. Terima kasih Kiai, dan mungkin ada pesan-pesan terakhir buat saya agar saya semakin berani dan semakin semangat untuk berjuang menegakkan sebuah kebenaran dari Kiai. Yang pertama untuk Kiai Mubarak, singa dari Soloraya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kedua, qulil haqqa walau kana murad, katakan yang benar walaupun itu pahit. Kita bukan karena kebencian, tapi karena kita cinta kepada mereka semua. Kita cinta kepada mereka, tapi kita lebih cinta kepada bangsa Nusantara, saudara-saudara kita. Kita harapkan mereka menyadari atas segala apa yang selama ini mereka lakukan, menghina, menganggap rendah bangsa kita, bangsa Nusantara, dan semua itu sudah waktunya untuk dihilangkan. Sudah waktunya semuanya saling hormat menghormati antar suku bangsa yang ada di Nusantara, antar sesama putra-putri Nusantara asli ataupun mereka yang datang ke Nusantara sebagai pendatang. Apalagi itu harus lebih mampu untuk menjaga sikap, harus lebih mampu untuk memahami anggah ungguh bangsa Nusantara, terutama bangsa Jawa, yang dimana para Balawi ini banyak ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu kepada semua masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama, di dalam ajaran kita ada mencintai ahli bait Nabi.
ahli bait Nabi itu adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan ibundanya Sayyidatuna Fatimah, juga ayahandanya Sayyidina Ali. Itu adalah kewajiban sebagaimana yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah. Kemudian ada juga anjuran untuk menghormati keturunannya, dan keturunannya ini haruslah keturunan yang asli, yang terverifikasi secara data ilmu nasab, data ilmu sejarah, dan juga tes DNA. Dan Balawi yang mengaku turun Nabi itu, Kiai Mubarak, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka harus menyadari itu. Mereka tidak bisa membuktikan secara ilmu nasab, mereka tidak bisa membuktikan secara ilmu sejarah, tes DNA-nya pun sudah nyata bahwa mereka bukan orang Arab. Dan kita bukan karena kebencian, sekali lagi ini harus diulang-ulang agar setelah mereka menyadari itu, kita akan seperti biasa kembali sebagai bangsa Indonesia yang hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika, dengan sebuah kewajiban kepada siapa saja untuk menghormati bangsa Nusantara lebih dari bangsa lainnya. Kita harus mencintai bangsa Nusantara lebih dari bangsa lainnya, karena kita yang mewarisi tanah ini beribu-ribu tahun yang silam, untuk menjaganya untuk anak cucu kita beragama Islam, menyembah Allah sampai hari kiamat nanti. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada saudara-saudara terutama di Solo Raya, di Jawa Tengah, di mana Kiai Mubarak sebagai ketua PWI yang luar biasa perjuangannya, mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan pemikiran yang tidak ternilai. Saya kira ini patut dijadikan contoh untuk kita semua yang ada di Indonesia, bahwa kehormatan kita sebagai bangsa terkait dengan hubungannya dengan bangsa-bangsa lainnya adalah harga mati yang harus kita pegang teguh, sehingga jati diri kita, kebudayaan, peradaban kita dan anak cucu kita akan terjamin sampai hari kiamat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua terserahkan dengan keterangan dari beliau. Langsung intinya bahwa jangan digoreng-goreng ya, seakan-akan PWI tidak cinta kepada durian Rasul. PWI pasti cinta kepada durian Rasul. Yang jadi masalah adalah Habib bukan durian Rasul. Habib tidak nyambung nasabnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Kami tetap cinta kepada sesama anak bangsa, sesama warga negara Indonesia demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu tadi pertemuan antara Kiai Haji Omaruddin dan Kiai Haji Mubarak, di mana ini kedua orang yang sangat pemberani saudara sekalian. Kalau kita lihat bagaimana dan apa yang dibicarakan, ini memberi nasihat antara Kiai Haji Omaruddin dan Kiai Haji Mubarak, di mana Kiai Haji Omaruddin menyatakan bahwasanya kita di dalam berjuang itu tidak perlu pandang bulu saudara sekalian, harus semangat dan tidak perlu takut dipersekusi oleh para oknum-oknum habaib ataupun para muhibbin yang terlalu cinta kepada Habibnya yang dikatakan bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian mengancam sana dan mengancam sini saudara sekalian. Dan satu hal yang sangat menyentuh terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Omaruddin diberikan kepada Kiai Haji Mubarak, bagaimana kita berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bijaksana, menyeru kepada kebaikan, bil hikmah, yaitu dengan cara bijaksana, artinya sesuai sinkron kondisi yang ada, wal mau'izatil hasanah, dengan cara baik, nasihat yang baik saudara sekalian, bukan nasihat yang menyakiti, menyindir, ataupun nasihat-nasihat yang membuat orang sakit hati saudara sekalian. Itu bukan cara dakwah yang baik, ini bukan cara dakwah yang benar. Seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Bahar bin Smith. Seperti Rizik Syihab menyuruh
para pengikutnya atau para jamaahnya mengasah golok, saudara sekalian. Ini sama sekali bukan ajaran dakwah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun Bahar bin Smith, yaitu ceramah membawa golok, membawa arit, pisau dan sebagainya, mengangkat seakan-akan mau perang. Mau perang dengan siapa, saudara sekalian? Mau perang dengan orang Islam. Itu bukan ajaran Islam. Islam itu datang dengan hanif, lemah lembut, bukan dengan cara mengangkat golok, mengangkat pedang. Kalau Islam datang, atau para mubalik dulu datang dengan cara Bahar bin Smith ini, saudara sekalian, maka Islam tidak akan diterima di Pulau Jawa ini, tidak akan diterima di Nusantara ini, saudara sekalian. Oleh karena itu Islam datang dengan cara lemah lembut, dengan cara bijaksana, mau izatil hasanah. Maka kita sebagai orang yang menikmati daripada Islam yang ada di Nusantara ini, menikmati bagaimana hasil kerja keras Wali Songo, para wali 9 kita, saudara sekalian, seyogianya bahwasanya jangan kita rusak dengan ajaran-ajaran intoleran kita, dengan ajaran-ajaran ekstremisme kita. Oleh karena itu jangan menganggap diri paling benar, hanya kelompoknya yang paling benar. Kalau tidak sesuai dengan kelompoknya, orang itu salah. Itu bukan pandangan orang Islam, saudara sekalian. Coba lihat Ki Haji Umaruddin Utsman Al-Bantani, bagaimana beliau ketika berceramah di mana-mana menggaungkan kebenaran. Nah, kemudian di tengah-tengah pengajian beliau ingin dipersekusi, ingin apapun lah itu. Ini hal-hal yang memang, saudara sekalian, bukan ajaran Islam. Jikalaupun Anda menganggap Ki Haji Umaruddin Utsman Al-Bantani itu salah, silahkan diskusi yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Berdiskusi, debat dengan cara yang baik, tentunya membawa dalil-dalil yang kuat, saudara sekalian. Jika Anda kalah debat, silahkan perbaikan. Oleh karena itu juga di video tadi menjawab framing bahwasanya PWILS itu, saudara sekalian, tidak cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sebaliknya, PWILS itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada zuriatnya. Namun zuriat yang mana yang dimaksud di sini, saudara sekalian? Zuriat yang memang benar-benar asli zuriat Nabi Muhammad, apalagi Ahlul Bait. Tapi pertanyaannya, di Indonesia ini siapa yang benar-benar zuriat Nabi Muhammad? Ya para Sayyid, para Syarif, saudara sekalian. Adapun para Habib ini memang yang digaungkan oleh Kiai Jamaluddin ini bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bisa kita bilang keturunan Ubaid yang punya keturunan, putus kepada Ubaidillah, anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu bukannya 4, tapi 3, saudara sekalian. Nah, baru di abad ke-9 itu ditambah-tambahi oleh Ali Al-Syakran ya, dalam kitab Burqatul Musyiqahnya, yaitu ditambahkanlah Ubaid. Kok bisa Ubaid ini tiba-tiba ada pada abad ke-9, di abad ke-8, ke-7, ke-5, ke-6? Itu kemana dia, saudara sekalian? Ini menjadi pertanyaan besar, dan sampai sekarang ini yang tidak bisa dijawab oleh Kiai Alwi. Bahkan memframing, ya hanya framing, bahkan pertanyaan Kiai Haji Umaruddin yang salah. Seperti itu, cuma seperti itu jawaban mereka, kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari Kiai Haji Umaruddin Utsman Al-Bantani. Ini membuat masyarakat NU warga Nahdliyin itu sangat-sangat cinta kepada Kiai Haji Umaruddin. Bahkan sekarang PWILS itu melakukan pelantikan di mana-mana. Ini membuktikan bahwasanya PWILS itu sangat pesat, sangat berkembang pesat, saudara sekalian. Ini mendapatkan dukungan dari masyarakat yang sudah menjadi korban para oknum-oknum habaib yang menjual sorban dengan tidak sesuai harganya, yang kita lihat di di brand-brand atau di toko-toko online itu cuman 100.000, 80.000. Tapi kalau sudah di tangan Habib bisa dijual sampai 50 juta, 10 juta, saudara sekalian. Ini apa namanya kalau bukan memeras masyarakat dengan berkedok berjualan, bahkan menjual daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.